berbicara tentang cinta yang tak mengenal budaya, agama, bahasa, bahkan batas negara. Ya, berbicara terkait dengan sebuah cinta antar bangsa. Tak selamanya indah seperti mimpi bunga tidur kita. Dan ternyata hasilnya tak seindah yang dibayangkan. Banyak sekali proses-proses yang harus dijalani. Mulai dari pengurusan administrasi, perbedaan yang menyatukan antar budaya, kesulitan dalam memahami hal yang menjadi perbedaan, hingga akhirnya satu sama lain tidak mampu lagi untuk berjuang. Sulit. Tapi apakah ada yang berhasil di dalamnya? Ya, mungkin sebuah perjuangan yang cukup besar harus dilalui untuk itu. Dan untuk itu pemirsa, bersama dengan saya Ziva Zahrianis, hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik, yakni perkawinan antar bangsa, love and shock. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini, kita telah menghadirkan narasumber yang akan berbagi kisahnya dalam perjalanannya mencari cinta, menjalani kehidupan rumah tangga antar bangsa. Dan tentunya nanti kita akan juga mendengarkan dari sisi psikologis terkait dengan permasalahan yang dialami oleh narasumber kita. Selengkapnya bersama dengan saya Ziva Zahrianis, inilah Selaras Jiwa. Berbicara terkait dengan sebuah pernikahan antar budaya saja mungkin sulit dipahami. Banyak suku-suku di Indonesia yang mungkin tak sama visi dan misi. Apalagi jika kita berbicara terkait dengan perbedaan budaya antar lintas negara. Untuk itu pemirsa, seperti yang tadi sudah diinformasikan di awal bahwa kita hari ini kedatangan seorang narasumber yang akan berbagi kisahnya terkait perjalanannya mencari cinta dalam pernikahan antar bangsa. Dan hadir bersama dengan kita seorang ibu rumah tangga. Di sini ada Kak Amigdala. Halo Kak Ami, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir dan mau berbagi kisah terkait dengan apa yang dijalani selama ini ya sebagai seorang warga negara Indonesia yang akhirnya memilih untuk menikah dengan orang yang berbeda negaranya. Baik, langsung saja kita akan bertanya langsung kepada Kak Amik terkait dengan bagaimana awal pertama kali akhirnya ia memutuskan untuk menjalin cinta dengan orang yang berbeda, pasangan yang berbeda, pasangan berbeda antar negara. Seperti apa Kak Amik? Awal pertemuan itu ketika saya bertugas ya waktu itu sebagai jurnalis, sementara beliau ini dia narasumber saya, dia memiliki perusahaan asing di Medan yang saya butuh informasi terkait mesin penjualan yang mereka produksi waktu itu.
Nah dari situ mungkin saling ketertarikan ya, kami saling tertarik. Dan hanya 2 bulan setelah pertemuan itu, karena orang tua saya itu sangat strict dengan norma-norma budaya Timur, sehingga saya tidak bisa bebas dibawa begitu saja. Syaratnya itu dia boleh bawa saya kemana aja asal sudah menikah. Nah jadi setelah 2 pertemuan kami menikah secara agama dulu, karena proses administrasi ya, masalah tidak gampang waktu itu karena pernikahan antar agama. Tapi setelah menikah secara agama itu dia benar-benar mengurus proses administrasinya. Saya benar-benar lihat dia kesungguhannya mengurus proses administrasi yang tidak mudah dan tidak murah waktu itu ya, itu mengeluarkan banyak uang. Nah, di situ saya benar-benar yakin ya bahwasannya dia ini sungguh-sungguh mencintai saya. Nah, kami sempat tinggal di Indonesia 8 bulan karena perjanjian pranikah itu saya bilang saya ingin di Indonesia, saya ingin berkarir di Indonesia dan ingin membesarkan anak-anak dengan budaya Indonesia. Dan saya memang belum punya persiapan untuk tinggal di negaranya, walaupun setelah pernikahan itu dia beberapa kali membawa saya ke negaranya. Nah, saya merasa belum siap dengan budaya Eropa untuk tinggal di sana, menetap dan beradaptasi. Namun saya nggak punya pilihan ketika perusahaannya di di Medan itu ditutup, dan dia memutuskan kita harus balik karena kalau tidak saya tidak bisa menanggung finansial keluarga. Itu yang paling utama untuk dia tidak mau memulai pekerjaan yang lain selain yang dia minatin dan dia tekunin. Maka saya dengan berat hati ikhlas ya dia melanggar kontrak pranikah, perjanjian pranikah kami. Saya yang ke Jerman membawa seorang anak dan 1 anak masih dalam kandungan saya waktu itu. Jadi ketika di Jerman itu tinggal di Jerman saya memang tidak punya persiapan. Bahkan ketika pertama kali saya datang itu kami tiba itu di musim winter, musim salju, musim dingin. Sementara saya memakai baju musim panas, bajunya ala Indonesia ya, dengan sepatu balerina, baju tipis biasa. Ya artinya saya paham saya kesal waktu itu, ketika tiba aja saya udah kesal. Kenapa dia tidak beritahu saya bahwasannya ini musim dingin dan saya harusnya beradaptasi pakaiannya dengan musim di sana. Itu aja di awal saya udah kesal, cuman saya pikir dia lagi stres karena kehilangan perusahaan, finansial lagi bermasalah. Nah di situ dia sibuk di awal itu dia mulai sibuk dengan karir barunya, lalu kami membangun rumah baru. Nah saya benar-benar merasa sendiri, beradaptasi dengan lingkungan baru, lalu melahirkan dan mengasuh anak yang masih kecil. Jadi ada 2 anak yang harus saya asuh dengan lingkungan baru. Dan naifnya saya percaya sepenuhnya dengan dia. Di awal saya kan yakin ya bahwasanya dia benar-benar mencintai saya. Saya tidak menanyakan apapun soal aturan seperti apa sih istri di Jerman, bagaimana finansialnya, bagaimana pembagian finansial, bagaimana pajak di sana diatur gitu ya. Saya tidak pernah menanyakan itu. Jadi saya benar-benar naif dan blind dan buta sama sekali soal peraturan itu. Baik, tapi apa yang di awal yang akhirnya membuat dengan apa yang terjadi, mungkin di awal tidak pernah terfikirkan ya demikian akan sampai serumit itu di dalam proses perjalanannya. Tapi saat di awal pertama kali yang meyakinkan Kak Ami sendiri itu seperti apa? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia sampaikan? Dan apa yang mungkin menjadi sebuah hal yang barangkali statement di awal sehingga akhirnya yakin dan berproses di dalamnya? Jadi uniknya ya untuk orang luar ini ya, selain mereka romantis, ketika mereka suka mereka benar-benar gigih. Jadi waktu itu dia hampir setiap sore
dia menunggu. Waktu itu kantor saya di depan Istana Maimun, kantor berita saya di depan Istana Maimun. Hampir setiap sore dia menunggu saya, walau waktu itu saya bilang saya belum siap nulis berita, kalau enggak nanti saya dimarah, saya tunggu gitu. Nah setiap sore selama 2 minggu, hati siapa yang tidak luluh ya melihat ketekunannya ya, ngelihat benar-benar kegigihannya. Nah walaupun waktu itu saya memang ada keraguan untuk bisa menyatukan dua budaya, bahkan dua belief system, karena saya Muslim, dia masih, waktu saya tanya kamu Kristen, iya gitu. Nah saya juga tidak yakin keluarga bisa menerima, karena bagaimanapun keluarga saya dari kalangan yang ortodok ya dalam hal agama gitu. Nah tapi karena ngelihat kegigihannya, itu yang buat saya yakin. Lalu saya bilang kalau kamu berani datang ke rumah, dia benar-benar datang. Walaupun ayah saya nggak terima, ayah saya bilang kami nggak bisa terima karena kamu orang asing, lalu kamu juga berbeda agama gitu. Kalau mau ya kamu yang masuk ke dalam agama kami gitu. Nah dia bilang iya gitu. Bahkan sebelum menikah dia datang ke rumah dengan sertifikat bahwasanya dia sudah menjadi seorang mu'alaf. Jadi hal yang seperti itu buat saya itu kan pengorbanan luar biasa ya. Betul. Nah itu yang buat saya benar-benar yakin dia mencintai saya, dan ini nggak pernah saya dapatkan sebelumnya. Maksudnya pengorbanan dari laki-laki lain sampai seperti itu tuh tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Baik, yang akhirnya membuat kami sendiri akhirnya dengan yakin untuk memutuskan melanjutkan ke jenjang pernikahan itu sendiri. Baik, dalam proses pernikahan tentu kan banyak sekali administrasi yang ataupun hal-hal yang memang harus diurus dalam pernikahan. Lantas seperti apa? Apakah memang sudah ada pembahasan di awal walaupun memang akhirnya diingkari atau seperti apa? Kalau untuk administrasi saya tahu itu rumit, makanya di awal pernikahan karena syarat orang tua dia tidak bisa seenaknya membawa saya kalau tidak menikah, maka di awal itu kami hanya menikah secara agama, tapi setelah itu dia mengurus administrasinya karena dia sendiri sangat ingin bahwasanya anaknya diakui oleh kedua negara dan anaknya menyandang nama keluarga besarnya gitu. Nah makanya itu diurusnya secara administrasi, dan saya tahu itu tidak murah dan tidak mudah, tapi dia benar-benar mengurusnya. Itu juga salah satu keyakinan saya, dia memang benar-benar laki-laki yang sangat gentleman untuk saya waktu itu. Baik. Nah untuk reaksi kedua keluarga, tadi kan mungkin kami sudah menceritakan dari sisi keluarganya kami sendiri, dan dari sisi keluarganya beliau seperti apa? Apakah juga demikian? Iya, dan ketika saya balik ke Jerman ya, ke sana, itu ternyata dia berasal dari keluarga juga yang sangat taat secara agama. Nah, hal yang dia tidak beritahu bahwasanya dia seorang mu'alaf dan dia menikah secara Islam. Saya kaget ketika ibunya bilang kapan menikah secara gereja gitu. Nah, dia tidak, karena ibunya sudah tua dan dia tidak mau melukai hati ibunya. Dia hanya kasih kode sama saya, dia yang jawab gitu. Dia jawab ke ibunya nanti gitu. Nah, yang ini juga kan buat saya berarti kan ada di pernikahan kami itu ada ketidakterbukaan dari dia terhadap keluarganya gitu. Jadi keluarganya tidak tahu memang saya seorang Muslim. Jadi sehingga waktu dihidangkan itu sajian yang di sana itu kalau untuk tamu ya itu kan maaf itu yang non halal ya bagi saya ya, misalnya makanan dari daging babi itu kan yang untuk menghormati tamu itu kan. Nah, jadi ibunya menyediakan menyediakan makanan yang istimewa untuk saya. Nah itu juga dilema ketika pertama kali antara kalau saya tidak makan ibunya akan sakit hati dan saya tidak ingin menyakiti hati ibu mertua. Namun ketika saya makan ini melanggar akidah saya yang dari kecil saya ditanamkan ya, bahkan saya juga dulu sempat nyantri, ini hal yang sangat berat buat saya, tapi harus saya cicipi untuk menyenangkan hati ibu mertua. Itu saja dari awal kedatangan saya pertama saja, saya sudah dilema, di posisi yang sangat dilema gitu, antara tetap
memegang keteguhan keyakinan saya Muslim ya. ya sebagai muslim dengan beradaptasi dengan kultur budaya yang baru. Itu saja saya sudah di posisi yang sangat dilema waktu itu. Baik, tapi kan itu bukan sebuah hal yang mudah ya, apalagi kita tidak usah berbicara terlalu jauh antar bangsa, bahkan mungkin di dalam Indonesia sendiri mungkin ada perbedaan budaya-budaya yang beda gitu ya ketika kita menjalani itu. Tapi di saat itu respon dari suami atau yang bersangkutan itu seperti apa? Apakah tidak ada pembelaan ataupun mungkin sebagai ya tentu sebagai seorang suami harusnya melindungi ya, seperti apa? Iya, jadi di sana itu saya mulai melihat ada perubahan terhadap dirinya. Saya tentu berharap dia melindungi saya ya, dia melindungi, dia tahu budaya saya, dia lama sebelum dia menikah sama saya, dia juga udah lama mengenal Indonesia, dia bahasa Indonesianya sangat fasih. Dia tahu saya, agama saya, basic agama saya, bagaimana kultur budaya di Indonesia. Saya berharap dia melindungi saya, tapi justru yang saya lihat dia ingin saya beradaptasi dengan budaya baru, dengan budaya di Indonesia. Dia ingin saya hidup sebagai sebagai wanita Indonesia, tapi dengan budaya Jerman, karena waktu itu kami tinggal di Jerman dengan budaya Jerman, dengan pengetahuan Jerman yang baru. Dan itu jelas terlihat dari bagaimana saya harus mendidik anak saya. Jadi kami setelah di sana itu ternyata dia buat perjanjian. Anak-anak tidak usah berbahasa Indonesia di rumah. Anak-anak berbahasa Jerman saja. Jadi saya yang harus belajar keras, belajar bahasa Jerman karena saya tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia di rumah bahkan dengan anak. Nah, situ saya tahu bahwasanya dia ingin mendidik anak-anak dengan cara Jerman, dengan budaya Jerman, dengan ide-ide hidup sebagai seorang warga negara Jerman. Baik. Itu. Lantas seperti apa? Apakah ada perbedaan budaya dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya menjadi culture shock bagi seorang Ami? Selengkapnya pemirsa kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Selaras Jiwa. Dalam proses menjalani kehidupan pernikahan tentu tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan yang harus dilewati. Salah satunya adalah menjalani proses pernikahan lintas bangsa maksud kami. Dan untuk itu pastinya banyak sekali perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu perbedaan pola pikir, budaya, dan hal-hal yang ada di dalamnya. Lantas Kak Ami sendiri seperti apa nih? Apa yang mungkin dari segi kebiasaan sehari-hari yang punya perbedaan budaya dan akhirnya juga sulit untuk beradaptasi di dalamnya? Seperti apa? Iya, di dalam kehidupan sehari-hari bahkan ya untuk hal yang terkecil ya, misalnya soal table manner. Saya dari kalangan orang biasa ya, yang masalah table manner itu tidak terlalu saya pelajarin selain waktu itu di sekolah, di universitas, dan itu hanya untuk sebagai tambahan nilai saja. Ya seperti orang Indonesia umumnya, kita makan pakai tangan gitu ya, makan bisa duduk di lantai bersila. Nah, sekali waktu ini terlihat sama mertua, lalu dia sebut, karena saya waktu itu sudah bisa bahasa Jerman, jadi saya tahu waktu dia bilang, "Deine Frau ist keine Manieren." Jadi dia bilang, dan saya dengar, saya sakit hati, saya meneteskan air mata waktu dia bilang, "Istrimu itu kalau nggak beradab kali gitu, wie einen Hund," dia bilang, seperti anjing saja, dia bilang. Itu sangat menyakitkan hati saya ya, walaupun mertua saya tidak tahu saya sudah bisa bahasa Jerman waktu itu di awal-awal. Nah ini kan hal yang sangat shock buat saya ya, yang untuk kita hal yang biasa di sini, hal yang memang sudah budaya kita, tapi tidak diterima di keluarganya, hingga akhirnya ya saya menyesuaikan diri. Berarti kalau makan itu ya harus di meja makan, memakai segala macam yang sangat banyak itu ya, dari
sendok, garpu itu juga berlainan ya, sendok dan garpunya macam-macam, lalu juga macam-macam juga pisaunya, ada pisau motong daging, misalnya pisau salad, ada pisau hanya untuk mengoleskan mentega, itu juga beda-beda. Nah, saya belajar dari situ, itu juga ilmu. Tapi memang ya siapa yang bisa meninggalkan kultur yang dari dia lahir ya, dia udah mengenal kultur itu. Nah, di sana saya tidak bisa gunakan itu juga kita jadi bukan wah saya bukan saya gitu. Saya merasa bukan saya, sudah saya tidak bisa lagi berbicara bahasa Indonesia bahkan dengan anak-anak karena suami waktu itu melarang ya, dia ingin anak-anak tumbuh sebagai seorang Jerman gitu. Saya tidak bisa berbahasa Indonesia padahal itu bahasa ibu saya, itu sangat sampai saya sangat rindu bahasa ibu. Lalu saya tidak bisa hidup sebagai orang Indonesia, bahkan makan saja saya tidak bisa bebas ya sebagai orang Indonesia. Hal-hal yang sekecil itu saja itu ya bisa ini ya jadi dilema juga ya buat orang Indonesia mungkin yang menikah dan hidup di luar negeri. Nah itu sih mungkin kalau misalnya udah ada nih pembicaraan dari awal dengan pasangan, kita berbeda budaya, berbeda bangsa, berbeda bahasa, aku hidup dengan budayaku, bahasaku, kamu dengan bahasamu, dengan belief sistemmu, dengan kepercayaanmu, mungkin di situ lebih enak ya. Tapi di awal sama sekali kami tidak membicarakan itu. Nah itu yang saya sesalkan, itu sih salahnya di situ. Baik, tapi dalam hal-hal barangkali budaya, apa yang culture shock yang paling membekas yang akhirnya membuat Kak Amik sangat terpukul dalam menjalani itu? Kalau saya tidak tahu seberapa terpukul ya, tapi memang saya shock misalnya ketika Natal ya, kami harus ikut merayakan Natal. Saya sebenarnya orang sangat yang open minded dan saya berusaha untuk ini hanya culture, ini tidak bagian dari kepercayaan saya gitu. Nah ya kami merayakan Natal, merayakan Paskah, hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang di Jerman itu udah bagian dari budaya Jerman. Jadi tidak terlalu terkait dengan agama, tapi sudah bagian dari budaya. Hal-hal yang seperti itu sih yang sangat shock, tapi akhirnya ya saya jalani gitu demi pernikahan itu tadi, karena menurut saya pernikahan itu mitsakon golidan ya, dalam akidah saya itu mitsakon golidan, ikatan yang sangat kuat. Jadi saya yang banyak mengalah waktu itu karena saya yang tinggal di negaranya. Baik, tentu banyak sekali hal-hal yang dialami yang akhirnya menjadi sebuah culture shock dalam proses pernikahan lintar bangsa. Dan apakah dalam psikologis seseorang ini akan berdampak terhadap tantangan-tantangan besar di dalam menjalani peran itu? Tentu pemirsa kita akan bahas ini selengkapnya. Kita akan mengundang psikolog kita, Bapak Dr. Sunarto bersama kita yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Sunarto. Baik. Apa kabar Bapak? Silakan duduk Bapak. Baik, Pak Sunarto, terima kasih atas waktunya berkenan hadir kembali ya bersama dengan kita untuk membahas sebuah topik menarik hari ini, yakni adalah perkawinan antar bangsa, love and shock. Tentu banyak sekali proses-proses dalam menjalani hal ini yang barangkali mungkin berdampak dari sisi psikologis. Dan langsung saja saya izin bertanya kepada Bapak, apakah tantangan terbesar dalam pernikahan lintas antar bangsa ini dalam sisi psikologis? Apakah ini menjadi suatu hal yang cukup berat atau seperti apa Pak? Silakan. Baik. Kalau kita bicara perkawinan, di dalam konsepnya adalah penyatuan dua yang berbeda. Perbedaan yang sering kita dengar adalah perbedaan misalnya antar suku, antar intern di sebuah negara. Lalu permasalahan yang berikutnya adalah ketika pernikahan antar bangsa. Banyak permasalahan yang sebenarnya menjadi sebuah trouble dalam kehidupan rumah tangga itu kalau di dalam prosesnya itu kedua pasangan tidak serta-merta menyiapkan mentalitasnya untuk kondisi yang hal-hal yang unpredictable. Contohnya
Kalau yang penyesuaian pertama adalah bahasa. Bahasa mungkin tidak terlalu banyak persoalan bagi yang memang sudah mengenal bahasa. Bila tidak, bahasa antara istri atau suami terhadap pihak antar bangsa itu menjadi persoalan. Karena tidak bisa mengkomunikasikan hal-hal yang bersinergi terhadap kelangsungan dalam sebuah rumah tangga itu, terutama menyamakan persepsi. Kedua, ekspektasi. Nah, tidak sedikit ekspektasi seorang suami atau istri yang antara bangsa itu mungkin mempunyai hal-hal yang tidak dikomunikasikan jauh-jauh hari. Mungkin saja ada kaitannya dengan perbedaan persepsi tentang administrasi kehidupan kewarganegaraan di negara di sini atau negara luar. Ini butuh penyesuaian yang tidak mudah, karena mungkin dalam persepsi kita yang sederhana menganggap bahwa pernikahan itu cuma begitu saja. Mungkin di negara-negara tertentu ada aturan-aturan main yang harus dipelajari juga, karena justru itu akan merugikan apakah si istri misalnya yang bukan negara Indonesia, sehingga suka tidak suka istri yang bukan warga negara tersebut ya Pak ya. Yang asing itu menyebabkan bahwa kemungkinan yang tetap dirugikan adalah si istri. Nah, persepsi itu akan ditimbulkan dalam sebuah perilaku yang terakumulasi sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit, kan tidak ada komunikasi yang bisa mengurai. Perbedaan itu bisa berkaitan dengan misalnya budaya. Budaya itu dari mulai budaya mungkin kalau di dalam proses kehidupan dari mulai prenatal, kehamilan, melahirkan, membimbing anak sampai ke tua, itu mempunyai dimensi-dimensi yang mungkin tidak sama dengan budaya Indonesia kita itu. Dan itu tidak sedikit yang menimbulkan pressure, tekanan kecil-kecil, tapi ketika nanti muncul sampai 5-6 tahun apa nggak menumpuk, muncullah sebuah akumulasi yang bisa berdampak kepada tekanan yang hebat. Tentu saja ini akan bermuara juga kepada gini, apakah ekspektasi istri terhadap perkawinan itu yang antar bangsa itu sama dengan persepsi antara suami yang antar bangsa itu dengan sang istri. Kalau tidak, ketika ada sesuatu yang diharapkan tidak tercapai, maka akan gampang retak, gampang pecah. Nggak usah jauh-jauh lah, mungkin kalau kita cermati saja dalam beberapa contoh kasus yang muncul bahwa perbedaan antara bangsa itu bisa berhasil, bisa tidak. Yang berhasil itu adalah ketika perempuan itu mempunyai komitmen yang kuat, suami yang mempunyai komitmen yang kuat terhadap dilema-dilema perbedaan yang terjadi itu menyebabkan bahwa mereka menjadi masih langgeng. Mungkin kalau kita soroti masalah hal makan saja contohnya. Ketika orang Indonesia yang jago masak, ternyata dia bisa menggunakan kejagoannya itu masak, merubah persepsi taste dalam hal makan di pihak keluarga suami, sehingga mereka mengidolakan sate. Jadi ternyata sate itulah menaklukkan perut mereka gitu loh. Tapi kalau saat ini kita tidak punya sesuatu yang bisa membuat mereka tertakluk itu, nah ini akan menjadi berat bagi kita, karena dianggap gini, perbedaan antar bangsa itu, maaf ini, ketika orang Eropa memandang orang Asia pasti akan jauh persepsinya, sehingga ini memerlukan ketangguhan mental dari si istri terhadap kondisi itu, apakah baja atau tidak. Tapi kalau ada kelebihan yang saya contohkan ini, menikah dengan antar bangsa dari Eropa, mungkin Britania, dia jago masak sate, sehingga seluruh keluarga laki-laki itu takluk terhadap kepiawaian si perempuan ini dalam hal masak-memasak dan seterusnya. Mungkin itu ya, sehingga pola kehidupan dalam hal makan saja itu bisa ditaklukkan. Itu mungkin bisa menutupi segala macam trouble-trouble kecil yang dianggap itu selama ini mungkin berbeda. Tapi ada satu hal yang bisa membuat mereka menjadi mengerti bahwa kelebihan istrinya si Polan itu hebat dalam hal ini itu dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh kecil yang seandainya nanti di antara pemirsa kita ingin ada yang mau menikah dengan antar bangsa, tolong kenali dulu budaya mereka, administrasi mereka, kewarganegaraan mereka, supaya pengalaman-pengalaman yang disampaikan narasumber kita tadi itu tidak akan terjadi. Mungkin itu sementara. Baik.
Dan terkait dengan proses administrasi, tadi juga Kak Amik juga sudah menyampaikan bahwa ada banyak sekali hal-hal rumit ya memang dalam perjalanan untuk pengurusannya ini juga luar biasa ya Pak. Apalagi ini adalah bukan hanya sebuah administrasi yang rumit, tapi juga perbedaan sistem dalam untuk menjalin pernikahannya. Ada perbedaan agama di dalamnya. Lantas seperti apa Pak? Apakah dengan hal ini orang-orang yang barangkali mungkin hari ini kita berbicara dengan seorang amigdala, tapi di luar sana juga mengalami hal demikian. Seperti apa kira-kira Pak? Tapi nanti kita akan jawab Pak selengkapnya di Selaras Jiwa, tetaplah bersama kami. Dalam menjalani pernikahan antar bangsa tentu banyak sekali hal-hal yang di dalam prosesnya mungkin rumit, mungkin juga tidak. Seperti halnya persepsi antar budaya, proses administrasi, bahkan pola asuh, dan juga hal-hal yang menjadi sebuah habit dalam sehari-hari. Dan dalam hal ini yang ingin saya tanyakan kepada psikolog kita, tentu Pak dalam prosesnya tadi ya ada hal-hal seperti proses administrasi yang sulit, juga dalam proses adaptasi budaya yang juga tidak mudah karena sudah berbeda negara di dalamnya. Dengan hal ini Pak, apa yang akhirnya bisa membuat sebuah tips keberhasilan, karena kan ini pasti ada yang berhasil, ada yang tidak ya Pak. Tapi kan juga kadang-kadang kita punya ekspektasi lebih ketika kita memilih pasangan. Dalam hal ini mungkin perbedaannya ya cukup jauh karena memang antar negara seperti itu. Tapi bagaimana untuk bisa punya tips and trick? Akhirnya gimana dalam menjalani sebuah culture shock di dalam pernikahan tidak menjadi jurang untuk ketidakberhasilan itu sendiri Pak? Tentu saja yang pertama adalah bahwa masing-masing pasangan menyadari bahwa masing-masing punya latar belakang yang berbeda dan ada sebuah komitmen yang kuat di situ. Komitmen itu adalah berorientasi pada apakah dalam mereka berumah tangga itu motifnya memang mau menyatukan pasangan ke arah yang bahagia, tanda kutip sesuai dengan paham mereka berdua, atau ada hal-hal lain. Karena komitmen yang kuat itu akan bisa menjadi penghalang bagi mereka andaikan ada hal-hal kecil yang menjadi penghalang. Satu. Kedua, ketika persepsi antar pasangan juga bisa disamakan bahwa ketika hal-hal yang di luar berkaitan dengan nilai norma itu bisa jadi disatukan, artinya ada satu pemahaman tentang pola asuh, perlakuan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan internal, urusan keuangan dan lain sebagainya, itu ada komitmen seperti itu, termasuk bagaimana perlakuan kepada pihak keluarga dan seterusnya. Ini kan menjadi persoalan yang selama ini mungkin dianggap buat kita masyarakat Indonesia hal yang biasa. Bagi orang lain bertemu ke rumah anak pun kalau nggak permisi itu tidak dianggap tidak sesuai gitu, karena akan menyangkut kepada dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi pemahaman itu, sehingga berkaitan dengan itu semua, kalau ada komitmen yang kuat, masing-masing bisa bertahan untuk mewujudkan niat untuk hidup bahagia itu, ya banyak yang berhasil juga kok. Tapi masing-masing harus punya sisi-sisi yang menjadi strong point dalam kehidupan pasangan itu. Perempuan tidak mengandalkan pasangan saja, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya modal yang membuat keluarga itu menjadi kuat, sehingga masing-masing menjadi bertanggung jawab terhadap komitmen itu. Kalau seandainya bisa dilakukan, banyak yang berhasil sampai anaknya sudah bercucu juga ada. Tapi yang gagal juga banyak karena mungkin motifnya, tujuannya tidak kuat. Jadi ada benturan-benturan dikit dia udah bisa break istilahnya. Baik, tapi dalam proses keberhasilan sebenarnya apakah mungkin Pak dengan perkawinan antar negara ini bakalan lebih banyak presentasi keberhasilannya atau seperti apa? Jadi gini, tidak ada yang tidak mungkin. Artinya gini, tingkah laku pasangan itu adalah stimulus ketika pasangan lain berespon. Baik.
Jadi kalau seandainya stimulus responnya tune in, nyambung, ya nggak ada masalah mau dari manapun pasangannya, mau dari manapun tantangannya, tapi harus sebuah komitmen yang tinggi. Tapi kalau stimulus yang lain, responnya lain, di depan lain, di belakang lain, nah ini yang tidak boleh. Artinya tidak terjadi sebuah komitmen yang kuat untuk di dalam proses yang betul-betul pondasinya itu memang harus kuat. Kalau tidak ya udah, jangankan yang antar bangsa, yang di satu suku saja beda keluarga aja bisa break, apalagi yang beda bangsa yang secara turun temurun cara memperlakukan anak berbeda dengan kita, cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara memperlakukan orang lain berbeda, itu aja bisa disatukan oleh cinta. Tapi ada juga yang satu Indonesia, satu suku, beda keluarga, itu juga bisa break gara-gara apa? Banyak hal yang menyebabkan itu bisa rusak, termasuk diantaranya dalam komitmen atau harapan pasangan terhadap pasangan itu tidak tune in. Baik, lantas kalau Kak Amik sendiri dengan tadi mendengarkan penjelasan dari psikolog kita Bapak Dr. Sunarto, apa yang barangkali menjadi sebuah hal ketika selama menjalani pernikahan antar bangsa ini, pelajaran terbesar yang bisa Kak Amik dapatkan dan juga mungkin bisa menjadi penerapan-penerapan baik dan bahkan juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua yang barangkali hari ini punya ekspektasi juga ya untuk bisa menikah dengan perkawinan antar bangsa. Lantas seperti apa nih Kak Amik? Ya, jadi benar ya seperti yang narasumber kita bilang, bahwasanya komitmen itu sangat perlu. Nah, kalau misalnya saya flashback lagi ke belakang, sebenarnya kami sama-sama saling cinta ya, sangat-sangat mencintai. Apalagi kami sudah punya anak dan anak itu mengikat kami. Dan ketika kami berpisah itu yang paling sangat menyedihkan. Artinya ada anak yang terpisah dari salah satu orang tua. Komitmen itu tadi kami tidak bicarakan lagi mau seperti apa komitmen, atau kita mengulang lagi komitmen kita, karena mungkin sama-sama ego, sama-sama memasang egonya masing-masing, sama-sama merasa benar satu sama lain. Jadi mungkin ya harapan saya mungkin untuk pasangan-pasangan yang menikah, yang pasangan kawin campur, pasangan menikah antar bangsa, kalau misalnya ada masalah, ada trouble, mungkin perlu dibicarakan lagi komitmennya seperti apa sebelum mengambil keputusan untuk berpisah. Baik, itu ya. Jadi banyak sekali pelajaran yang tentunya kita bisa ambil dalam proses perjalanan hidup kita yang akhirnya bisa menjadikan kita versi yang lebih baik tentunya. Baik, kita sudah hampir 1 jam bersama dengan pemirsa di rumah. Tentu banyak sekali hal-hal yang ingin kita tanyakan kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Tapi sebelum barangkali menutup perjumpaan kita juga ingin mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita. Yang pertama kita akan tanyakan barangkali kepada Pak Sunarto ya, yang menjadi penguat kembali ini Pak, kunci utama yang menjadi juga pesan untuk kita semua ya yang akan melangkah kepada pernikahan yang membawa kita sebagai pasangan lintas negara yang bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Silakan Pak Sunarto. Sebelum memutuskan untuk menikah antar bangsa, pahami dulu dengan bangsa mana kita akan menikah. Secara administratif, secara budaya, secara hal-hal berkaitan mungkin kaitannya juga dengan ekonomi dan seterusnya. Artinya kalau komitmen kita sudah muncul, kemudian kesepakatan sedemikian rupa dijalani untuk mencapai tujuan besar itu, tantangan tidak sedikit. Tantangan itu bisa dari keluarga kita atau dari keluarga mereka. Nah, ini diperlukan sebuah hal yang harus disadari bahwa pernikahan antara bangsa itu memerlukan sebuah kesiapan mental yang tidak mudah. Oleh karena itu, yakinkan diri kalau memang itu sudah menjadi keputusan yang kuat, ya diperjuangkan bagaimana caranya supaya itu bertahan sampai kapanpun. Gitu. Baik, ya. Terima kasih Pak Sunarto, psikolog kita yang tadi memberikan wejangan di closing statement kali ini. Dan juga kami juga memberikan kesempatan kepada narasumber kita Kak Ami untuk dapat memberikan pesan kembali kepada masyarakat semuanya untuk dapat bisa mempertimbangkan dan juga bisa kuat dalam memilih
jalan hidupnya sebagai seseorang ataupun pasangan yang menikah antar lintas negara. Silahkan. Iya, jadi benar ya dibilang Prof tadi bahwasannya sebelum menuju ke pernikahan kawin campur atau antar bangsa, yang perlu disiapkan itu mental, lalu pengetahuan tentang budaya pasangan kita. Selain juga kalau misalnya kita menetapkan diri untuk tinggal nih di negara pasangan kita, artinya di luar Indonesia, nah aturan negara tersebut kita perlu tahu, terus hak-hak kita sebagai istri atau sebagai suami dari pasangan kita itu kita perlu sangat tahu. Jadi kita tahu walaupun kita percaya dan cinta ya 100% dengan pasangan ini, tapi kita perlu mempersiapkan diri sehingga kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita tahu posisi kita di mana, kita tahu mengambil keputusan seperti apa. Baik, demikian terima kasih kami ucapkan kepada Kak Amigdala atas closing statement-nya. Dan untuk itu pemirsa, closing statement yang dari narasumber kita sampaikan menjadi juga penutup untuk kebersamaan kita di Selaras Jiwa kali ini dengan topik perkawinan antar bangsa, love and shock. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Dr. Sunarto, terima kasih kepada Kak Amik yang sudah menyempatkan hadir dan juga berbagi kisah dan pastinya juga memberikan wejangan tadi ya dari psikolog kita terkait dengan topik menarik kita hari ini dan berbicara terkait dengan sebuah cinta. Memang ini bukan hal yang mudah ya untuk bisa menyatukan kita dalam persepsi, dalam kebersamaan, dalam sebuah kesabaran, pengertian di dalamnya. Tapi di dalam pernikahan maksud kami lintas bangsa, bukan hal yang sebuah hanya kata jatuh cinta, tapi di dalamnya juga banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan karena banyak sekali perbedaan-perbedaan yang harus disatukan. Untuk itu pemirsa, tetap berikan komitmen terbaik Anda jika Anda memilih hal demikian untuk dapat menguatkan dan juga dapat mempertahankan rumah tangga yang pastinya bahagia ke depan. Untuk itu pemirsa, kami ucapkan kembali terima kasih kepada Anda yang sudah setia menonton TVRI Sumatera Utara. Akhir kata, saya Azifa Zahrianis pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.